Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke, yuk kawan-kawan, ya berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini seputaran Pi Network. Oke kawan-kawan, analisis prediktif desain kaum non-konformis jaringan Pi melampaui kesalahpahaman menuju desentralisasi sejati untuk media pertukaran itu sendiri. Nah, mengapa Pi bukan komoditas atau sekuritas, tetapi token komunitas dan alat tukar itu sendiri? Nah, GCP $314.159 satu momen yang merekonstruksi peradaban. Nah, keserakahan runtuh dan kesabaran menciptakan peradaban baru. Ini adalah analisis prediktif dan mungkin berbeda dari hasil aktual antara kesalahpahaman dan realitas. Setelah 20 Februari 2025, tim Intipi secara resmi mengumumkan penunjukan bursa resmi, peluncuran lelang domain tingkat komunitas, dan aktivitas platform Pi ADS untuk pengembang aplikasi. Setelah pengumuman ini, beberapa pelopor mulai percaya bahwa mainnet terbuka sudah dimulai dan bahwa jaringan Pi telah memasuki desentralisasi penuh. Namun kenyataannya berbeda. Grand Open Mainnet Global yang sesungguhnya belum terjadi. Desentralisasi yang sesungguhnya juga belum terwujud. Jaringan Pi pada dasarnya berbeda dari proyek mata uang kripto tradisional, baik dalam filsafat dan desain sistem. Gagal memahami perbedaan ini akan membuat banyak orang menyesal setelah Grand Open Mainnet diluncurkan sepenuhnya. Yang pertama adalah karakter hukum Pi di bursa efek resmi dan prinsip nilai tersimpan. Semua Pi ditransfer ke bursa resmi setelah 20 Februari. Tidak diklasifikasikan sebagai sekuritas. Sebaliknya, hal ini diperlakukan sebagai alat pembayaran dan mata uang sebenarnya. Ini bukan hanya sekedar deklarasi simbolis. Blockchain Pi merekam secara permanen jumlah pasti nilai fiat yang dibayarkan oleh setiap pengguna atau pelopor untuk Pi mereka. Dalam praktiknya, jika Anda membayar $0,60, Pi tersebut hanya menyimpan nilai senilai $0,60. Jika Anda membayar $1,50, Pi tersebut menyimpan nilai senilai $1,50. Nah, blockchain Pi dirancang untuk melampaui waktu dan ruang, mampu melacak dan menganalisis semua harga pasar historis dan catatan pembayaran. Struktur ini membedakan Pi secara mendasar dari mata uang kripto spekulatif tradisional. Pi adalah uang, bukan sekuritas. Lonjakan harga spekulatif yang tersimpan dari penyimpanan nilai real tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua, status khusus hadiah penambangan dari dompet tim inti. Setiap hadiah penambangan dikeluarkan langsung dari dompet tim inti, tercatat secara akurat pada blockchain pada tingkat pioner individu. Token Pi memberikan imbalan penambangan berikut. Tidak terikat pada nilai yang dibayarkan, tetapi mewakili tenaga kerja dan kontribusi. Dan dilindungi berdasarkan filosofi yang mereka wujudkan. Komitmen pendiri untuk melindungi kepentingan penambang sejati atau pelopor atau pioner. Sebaliknya, Pi diperoleh melalui pertukaran atau transaksi sekunder, hanya menyimpan nilai moneter aktual yang dibayarkan untuknya. Dengan demikian, tidak ada Pi yang diperoleh tanpa kontribusi yang secara ajaib dapat meningkatkan 1000 kali lipat nilainya seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, kebutuhan yang tak terelakkan untuk menyeimbangkan ulang sebelum dan setelah Grand Open Mainnet. Jaringan Pi sudah beroperasi. Sistem pemantauan dan analisis real-time hibrida blockchain AL di 240 negara. Pelopor mempertahankan node yang terdesentralisasi
Sementara Al-Mutahhir terus menganalisis setiap transaksi, transfer, dan aktivitas dompet. Karena itu, sangat mungkin bahwa sebelum dan setelah Grand Open Mainnet, semua fee yang tidak berasal dari imbalan penambangan akan mengalami penyeimbangan ulang otomatis sesuai dengan nilai pembayaran aktual atau harga pasar rata-rata. Ini bukan hanya sekedar keputusan kebijakan, ini merupakan perlindungan penting untuk memastikan keadilan, keberlanjutan, dan integrasi ekosistem fee. Yang keempat, mengapa kontribusi dan undangan komunitas sangat penting saat ini. Bahkan pada saat ini, beberapa pelopor masih mengejar pembelian berbasis pertukaran dan keuntungan spekulatif yang cepat, terjebak dalam pola pikir lama tentang mata uang kripto tradisional. Namun, P-Network tidak pernah dirancang untuk itu. Mengundang teman bukan hanya sekedar cara untuk mendongkrak laju penambangan. Ini adalah mekanisme inti untuk memperluas dan mempertahankan ekosistem yang terdesentralisasi. Kontribusi komunitas yang nyata adalah memberikan kehidupan dan nilai ke dalam Pi Anda. Mereka yang mengejar Pi melalui pertukaran tanpa berkontribusi seringkali tanpa disadarin merugikan model ekonomi komunitas berdaulat yang menjadi dasar berdirinya jaringan Pi. Ketika Grand Open Mainnet tiba, mereka akan menghadapi atau konsekuensi, maksudnya kawan-kawan, tindakan mereka yang kurang bijaksana. Yang kelima, para pelopor dan pengguna yang akan menyesal setelah Grand Open Mainnet. Ketika Grand Open Mainnet diluncurkan, jenis pelopor dan pengguna berikut ini akan sangat menyesal. Yang pertama, mereka yang gagal memahami pesan para pendiri. Para pendiri berulang kali menekankan Pi sangat langka dan berharga. Mereka yang secara membabi buta mentransfer Pi hasil tambang yang diperoleh dengan susah payah ke bursa, mengabaikan pesan mendasar ini. Akan menyadarin keterlambatan bahwa yang hilang bukan hanya aset digital, tapi benih-benih peradaban baru. Yang kedua, mereka berpikir mereka lebih cerdas daripada sistem. Nah, mereka yang menolak kontribusi penambangan dan siapa yang mengira bahwa pembelian massal Pi di bursa akan membuat mereka kaya, akan hancur karena menyadari bahwa Pi yang mereka beli hanya mempertahankan jumlah sebenarnya yang mereka bayarkan. Mereka akan menyadari hal itu terlambat. Pi hanya memiliki nilai sejauh para pelopor mempercayainya. Sekedar membeli Pi tanpa kontribusi tidak akan menciptakan kekayaan. Yang ketiga, mereka yang mengabaikan mekanisme penyerapan ekosistem sejak awal. Jaringan Pi dirancang sedemikian rupa sehingga hanya nilai fiat berbayar aktual yang disimpan dalam Pi yang beredar, yang dikenali. Semua Pi lainnya pada akhirnya akan diserap kembali ke dalam ekosistem. Mereka yang mengabaikan realitas ini akan merasa tidak berdaya untuk melindungi nilai Pi mereka. Nah, kawan-kawan, kesimpulannya adalah Pi bukan target perbandingan. Pi adalah peradaban baru. Dirancang oleh kaum non-konformis, P-Network tidak meniru atau mengikuti model mata uang kripto tradisional. Pi tumbuh melalui tangan komunitas. Nilainya tersimpan melalui keringat dan kesabaran para pelopor dan blockchain serta ALM melindunginya secara permanen. Pada saat ini juga pilihan yang Anda buat akan menentukan nilai Pi Anda dan arah masa depan Anda. Melampaui kesalahpahaman, menyumbang dan menjadi protagonis sejati dari desentralisasi. Nah kawan-kawan, begitulah informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua para pionir P-Network tentunya. Oke, kawan-kawan, masih dalam perjuangan. Mari kita sama-sama memperjuangkan GCP-nya 314.159 US dollar. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memperjuangkan nilai Pi. Dan jaga perasa sandinya, jaga koinnya. Karena ini adalah aset kebebasan finansial buat kita semua para pionir P-Network. Tetap semangat, klik petir. Salam kaya rame-rame tentunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.